Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Saya akan menyampaikan dasar pemotongan dari 3% ke 5%. Kalau saya lihat tadi di presentasi hanya berdasarkan PP, Pak ya, peraturan pengurus pusat ya. ADART, Pak. ADART. Tapi peraturan ini diputuskan hanya pengurus saja. Apakah melalui musyawarah, dalam arti musyawarah KPC dipanggil dalam bentuk rapat tahunan atau rapat luar biasa. Kalau hanya diputusin oleh pengurus pusat, dasar kenaikan ya Pak ya, keputusan kenaikan dari 3% ke 5%, itu mekanisme melalui keputusan bersama atau pengurus pusat mengambil KPC untuk diputuskan kenaikannya. Kalau itu tidak diputuskan lewat musyawarah, hanya berdasarkan keputusan pengurus pusat, nah kita cek dulu di ADART-nya. Dalam mengambil keputusan yang bersifat ajak anggota, mekanismenya apa? Keputusan itu harus melalui musyawarah atau melalui hanya pengurus pusat saja. Itu yang jadi Ada lagi? itu aja. Ya, terima kasih. Dasarnya apa? Bukan Pak. Bukan putusannya. Dia diputuskan sendiri oleh pengurus pusat. Kita memanggil KPC ini loh. Dia dihitung dulu. Kita bebannya kayak gini, pendapatannya gini, ini harus dinaikkan. Itu harus diputusin semuanya minimal perwakilan KPC harus ikut. Kalau hanya pengurus pusat, kita lihat dulu pengambil keputusan yang hajat anggota. Apakah pengurus boleh memutuskan sendiri atau harus lewat musyawarah? KPC dipanggil, itu aja. Kalau pengurus pusat yang memutuskan, selama itu ada di ADART, jadi kalau ini jangan dilaksanakan dulu, 3% tetap dilaksanakan, karena itu ada di ADART. Tapi yang dari 3% kali 5% itu keputusan PP aja atau lewat musyawarah. Jawab Pak Pul atau Pak Ivan. Bukan di bawahnya kayak di bawah organisasi. Bapak mau tanya enggak? Di bawah organisasi. Di bawah organisasi. Masih tiga penanya. Masih ada lagi enggak? Enggak, Bapak jawab ada. Akan Terus bawah. Baik, teman-teman, pertanyaannya tadi sudah jelas. Ada dua. Bawah, panjang. Dan juga ADART juga. Nah, Karena saya akan memberikan ilustrasi dulu. Sebenarnya terkait dengan pemotongan, terkait dengan ini apa? RT. Iya. Keuangan. 9. Segala komunitasnya itu adalah Bapak. ADART itu kalau Bapak tidak setuju, Bapak catat di situ tidak setuju. Kalau Bapak setuju, Bapak silakan catat tidak setuju. Karena itu tidak ada. Bila setuju ada konsekuensinya. Bila tidak setuju ada konsekuensinya. Itu yang pertama. Ini keputusan WA saya ini. tapi saya akan bicara pasal nih. Belum. Kayaknya itu gampang. Pada saat munas yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa itu keputusan munas. Itu sudah memotong tanpa izin, potong tanpa izin
dari Bapak dan Ibu itu melanggar undang-undang pemerintah. Dan itu masalahnya kami sedang berjuang. Walaupun pada saat ini ada di tangan ya, ini tidak sampai poin yang Pak Ganjar. Itu keputusan kalau itu memang ada di PP, keputusannya PP ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu ada harus di karena ini menyangkut hajat ya. Pemotongan itu memang sudah diatur kan di PP-nya. Tapi yang saya masalahkan bukan pemotongannya. Dia membangun keputusan menaikkan dari 3% menjadi 5%. Gitu ya. Baik, saya coba bantu jelaskan ya, Ibu Bapak sekalian. Ya. Saya terus terang dan cara bagaimana antara Bekasi Barat dan Bekasi Timur menjadi satu Bekasi rumah kita. Ya. Saya kebetulan membantu kawan-kawan KPC dari mulai Serang, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Saya ada di koordinator area bersama Pak Bambang Riyadi Umar. Selama ini kita mencoba membantu mengkoordinasikan berkaitan dengan organisasi dan khususnya menyangkut hajat kepentingan para pensiunan semuanya, Ibu Bapak sekalian. Nah, langsung saja terkait dengan masalah iuran. Pertama adalah kita harus sadari bahwa sebagai anggota organisasi P2TEL, kita wajib menjalankan kewajiban sesuai dengan yang diatur di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Salah satunya tadi terkait pertanyaan adalah kenapa iuran 5/mil itu baru dijalankan sekarang. Itulah kesalahan fatal dari pengurus pusat. Ya. Karena itu sudah menjadi keputusan pada saat Munaslup pada tanggal 19 Februari 2020 di Ancol. Kebetulan saya ikut hadir di sana. Dan seluruh KPC sudah sepakat. Kemudian KPC se-Jabodetabek tadi yang 10 PC, kita sudah sepakat bersama untuk menindaklanjuti dengan apa? Mempertanyakan dan meminta ditindaklanjuti terkait dengan implementasi pelaksanaan pemotongan yang 5/mil. Tapi tidak diselesaikan oleh PP. Karena apa? Selama ini potongan 3/mil itu dilakukan langsung oleh Dapen sebagai pemegang mandat dari Telkom untuk meneruskan uang pensiunan Ibu Bapak sekalian ke rekening masing-masing. Itu sebelum dikirim ke bank, dipotong dulu 3/mil. Sehingga tadi kawan-kawan menyampaikan kita selama ini nggak tahu kalau sudah dipotong. Nah sekarang kalau bahasanya Pak Budiono ujuk-ujuk ya, suddenly tiba-tiba Dapen menghentikan pemotongan itu pada bulan April kemarin, sehingga transformasi dari Dapen kepada PP ini yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan normatif organisasi ya. Saya bicara tentang normatif organisasi. Harusnya ada serah terima, ada mekanisme, ada kesepakatan bahwa karena sekarang menjadi 5/mil dan Dapen tidak boleh lagi memotong, maka dari Dapen utuh datang ke bank masing-masing Ibu Bapak sekalian. Nah, serta-merta tanpa ada persetujuan langsung dipotong 5/mil. Nah itu yang jadi masalah. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara masalah organisasi, maka kita sebagai anggota mempunyai kewajiban untuk mengiur secara bulanan
sebesar 5/mil dari yang kita terima tiap bulan. 5/mil itu untuk apa saja alokasinya? 2/mil adalah untuk kepentingan nanti dana sosial dan dana kematian. Kemudian yang 3/mil itu untuk biaya anggaran organisasi, ya, untuk kegiatan organisasi, pengurus dalam menjalankan kegiatan organisasinya, memberikan pelayanan kepada ibu bapak sekalian terkait dengan layanan-layanan yang dilakukan. Karena kalau kita menjadi anggota P2L, maka ada konsekuensi logis pertama terkait dengan iuran, tetapi kita mendapatkan kompensasi layanan seperti yang disampaikan tadi. Layanan bulanan, layanan pendampingan, data ulang, kemudian diberikan santunan apabila ada musibah, kemudian kalau ada yang meninggal diberikan santunan kematian. Nah, inilah pangkal masalahnya yang 5/mil yang seharusnya segera ditindaklanjuti pada Februari 2019 tidak dilakukan. Kami dari Jabodetabek sudah 2 kali dan masing-masing PC sudah 2 kali juga mempertanyakan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak terjawab, malah terjadi huru-hara semacam ini. Tapi itu adalah person. Kita bicara organisasi. Jadi sekali lagi yang proses dari 3/mil menjadi 5/mil itu sudah diputuskan dan disepakati bersama Februari 2019. Nah, mekanisme pemotongan sebagaimana undang-undang perbankan yang berlaku, maka setiap pemotongan besar berapapun, rupiah sekalipun, itu harus pemilik rekening. Ibu bapak sekalian, itu mutlak untuk menjadi dasar bank melaksanakan pemotongan. Nah, yang terjadi sekarang adalah tadi tahu-tahu dipotong. Karena yang sudah diputuskan, monggo kalau PMP masih mau dipotong, kenapa saya dipotong? Ternyata pemotongan itu atas perintah Ketua Umum P2T di Bandung. Yang notabene sebetulnya mandatnya sudah tidak ada dan dia mengatasnamakan ibu bapak sekalian, ya, bahwa dalam kurun 6 bulan akan memberikan persetujuan. Nah, inilah yang jadi masalah. Ya. Jadi bank itu melakukan pemotongan apabila mendapat perintah dari pemilik rekening, bukan atas perintah orang lain. Kecuali kalau orang lain itu datang membawa bahwa Pak Mulyadi sudah sepakat dipotong sekian. Nah, itu baru bisa melampirkan pernyataan tadi. Ya, jadi sekali lagi, clear ya masalah kenapa dari 3/mil menjadi 5/mil. Satu, ya, itu sudah menjadi keputusan di Februari 2019 yang tidak disosialisasikan dan tidak segera dilakukan. Karena tadi banyak akan melakukan manakala ada sebanyak kalau Indonesia itu 34.274. Kalau Bekasi Barat 932. Bekasi Timur adalah berapa tadi? Itu harus ada. Sehingga bank akan melaksanakan pemotongan. Nah, dalam masa transisi ini tetap kami berharap ibu bapak sekalian tetap membuat pernyataan bersedia untuk mengiur. Ya, tadi saya bicara masalah dan kewajiban. Tapi seandainya ibu bapak tidak mau menjadi anggota P2T juga nggak masalah. Tetap pensiunan akan lancar, tapi tidak mendapatkan kompensasi terkait dengan kegiatan P2T. Contoh misalnya yang tidak saya kenalnya nanti naikin ke atas ini. masih tetap. Senangnya saya. Inflasinya sudah putus. Waktunya banyak. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya ibu bapak sekalian terkait dengan iuran 5/mil ini adalah menjadi Awas ya. Awas ya. kita sebagai Ya nanti beli. organisasi P2T. Ya. Ibu bapak sekalian, teknis dan mekanismenya nantilah para pengurus yang akan
melakukan. Ya, jadi sekali lagi mohon kesediaannya Ibu Bapak sekalian, tetap nanti ada form yang menyatakan bahwa bersedia mengiur. Besarannya 5 per mil, peruntukannya 2 per mil nanti untuk dana sosial dana kematian, yang 3 per mil nanti untuk operasional. Nah, masalah kepengurusan antara pengurus cabang dan pengurus pusat itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Prinsip kami tetap akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf, sebagai ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan, di sini Pak. Biar bisa ngomong. Oke, saya ingin menyampaikan yang tadi pertanyaannya itu 2. Yang pertama, apa perintah sudah ada tapi di lembar pertama. Yang kedua, sekarang ada ART-nya, Pak Edi sudah nyampein tadi, 2019 sudah diputuskan. Artinya, saya dengan Pak Iwan dan kita bersahabat. Ini cuma kita. Jadi kita bukan pertanyaan, kita diskusi cari jalan keluarnya. Nah ini saya baca ini. Ada poinnya, Pak. Mana Pak Suwati? Sudah. Dibacain nanti, ini ada beberapa pertanyaan biar ngalir nih. Waktunya satu pertanyaan hampir 20 menit. Jadi tinggal 10 menit. Nanti minta dulu waktu. Kita pertanyaan berikutnya dari ada dari Pak Sukatma Atmaja. Justru dia minta segera formnya dikirim. Mungkin beliau setuju. Ya. Oh ya. Baik. Mungkin setuju. Oke. Kita ya, maaf. Pak, oke, kirim. Saya minta form aja. Saya kira nggak perlu komentari ya. Yang kedua, pertanyaannya uang kontra prestasi 250.000 itu dari mana? 250.000. Datul. Ya. Uangnya dari mana? Oke. Kontraktasi Datul, uangnya dari mana? Baik, saya nanti akan menjawab Pak Iwan tentang uangnya dari mana. Tapi gambarannya, uang itu semuanya dari kita. Karena uang tersebut adalah kita punya usaha, yaitu investasi. Nah, Pak Kemal tadi sudah menjelaskan. Nah, sekarang sumbernya yang memberikan siapa? Pak, sumber yang memberikan uang kita. Silakan Pak. Jadi uangnya kita jatuh. MPM ditransfer 250.000 dari Dapen. Dari Dapenter. Ya, bukan dari PP. Uang kita ini. Yang ini dipotong-potong terus selama kita kerja. Maka ini bisa menjelaskan masalah kenapa 250? Ini bukan penghargaan. Baik, pertanyaannya manakala ada pengiriman data atau istilahnya datul ya, data ulang. Itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Artinya setahun 2 kali. Kemarin mulai Januari, alhamdulillah ini sudah selesai. Mulai bulan depan nanti akan ada yang semester kedua. Tapi sebelumnya sebagai ilustrasi, kenapa ada pengiriman data? Kebetulan dulu saya pernah di Bandung, ya. Di Bandung itu ada semacam wacana dari dana pensiun yang akan memberikan KDD kalau bahasanya, karena di Bandung ya, memberikan kado ulang tahun kepada setiap pensiunan Telkom, ya, sebesar 500.000 rupiah ulang tahun. Nah, ternyata pelaksanaannya riuh karena tiap hari harus melototi yang ulang tahun siapa. Sementara jumlahnya waktu itu sekitar 25.000. Posisi sekarang sudah 34.274. Sehingga akhirnya diputuskan menjadi apa yang disebut dengan kegiatan pengkinian data, istilahnya pengkinian data. Yang lebih familiar kita sebut dengan datul, data ulang. Dilakukan 6 bulan sekali. Nah, datul ini ada 2 komponen pemberian kontraprestasi dari Dapen, bukan dari PP ya.
dari Dapen. Karena apa? Itu adalah tugas dan tanggung jawab Dapen selaku pemegang mandat dari Telkom meneruskan uang pensiun bulanan kepada semua pensiunan Telkom secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Tepat jumlah rupiahnya tepat waktu setiap tanggal 1, tepat sasaran kepada Pak Budiono Bekasi Timur, misalnya begitu. Nah, dari situlah pemberian data itu diteruskan kepada masing-masing PC. Dapen strukturnya itu tidak boleh dan tidak ada hierarki ke bawahnya sebagaimana Yakes, sehingga pakai tangannya P2T dalam hal ini KPD seluruh 91 cabang. Yang dua komponen tadi, yang pertama adalah kepada yang bersangkutan sudah lakukan pemberian data lengkap, namanya siapa, alamatnya di mana, siapa. Begitu di approval selesai data ulang, maka diberi kontrapretasi kepada yang bersangkutan 250.000 per 6 bulan. Kepada pelaksananya, ya, itu secara internal sebetulnya ada rupiahnya, tapi oleh pengurus pusat dibagi-bagi itu, sehingga pengurus cabang mendapatkan Rp40.000 setiap pensiunan, ya, yang dilakukan pengkinian datanya. 40.000 itu tentu saja ada distribusi yang dilakukan. Karena apa? Ada form yang harus diisi ya oleh ibu bapak sekalian. Kemudian ada sahabat kita yang meneruskan ya, lihat sehingga jadi data lengkap. Dan itu dalam 1 tahun 2 kali ya, jelas ya Ibu ya. Kenapa 250? Jadi dalam 1 tahun 500.000 kepada setiap pensiunan yang data atau pengkinian datanya lengkap. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak Edi, makasih. Jadi uangnya dari Dapen. Uangnya itu. Pertanyaannya sepele. Uang yang setiap 6 bulan dapat, punten, beda dengan uang pengkinian. Kalau uang pengkinian itu kita punya PMP atas nama kita pensiunan. Meninggal. Nah itu pengkinian data. Orang pindah dari tempat lain ke tempat kita. Pertanyaan tadi Pak ini menjawab, mungkin memang yang ditanya pengkinian data. Itu yang ditanya adalah uang yang diterima setiap itu oleh teman-teman. Kan saya sudah ngomong dari kita yang kita punya usaha dikasihnya sama Dapen. Jadi yang memberikan pengkinian data itu uangnya yang termasuk yang setiap data itu dari Dapen. Tapi saya sedikit menekan uang-uang apa yang diberikan oleh Dapen, bukan diberikan, yang didistribusi oleh Dapen dan yang didistribusi oleh PP. Nah itu nanti kita akan uraikan, pertanyaannya akan disampaikan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Oke. Lanjut pertanyaan ini. Poinnya sudah masuk dari Dapen. Oh Bapak. Bentar, kita baca dulu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Semuanya ada pertanyaan dari WA. Yang pertama itu kita kan saya dengar sudah tidak mengakui keberadaan atau eksistensi kepengurusan PP atau dalam hal ini ketua umum PP. Tapi kenapa kita masih repot-repot ngurusi iuran? Iuran yang seperti ini. Kenapa kita masih ngurusi iuran yang seperti ini? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah dari persentase tadi yang 85% untuk PMP, untuk cabang itu kan 80% dibagi 91 cabang gitu ya. Jadi angkanya memang sedikit lah, sekitar 4 juta gitu. Apakah pengurus baik di pengurus pusat maupun di cabang menerima honor dari itu? Terima kasih. Silakan Pak Ibu. Jadi pertanyaannya sekarang ini PC Bekasi Barat itu termasuk PC yang tidak patuh kepada undang-undang sekarang dengan mengeluarkan surat
Dicabut mandat. Makanya bagus ya. Bagus, Pak. Kenapa kita repot-repot ngurusin ini? Itu kan, silakan Pak Mul. Saya yang berbau-bau uang sangat menarik. Jadi saya uang dulu. Uang. Teman-teman tadi Pak Kemas sudah menyampaikan. Pak Kemas sudah menyampaikan bahwa ada uang Apa itu kayak gitu? untuk Itu 3 per mil. Cakem, tinggal. Tambah Apa yang tidak dan yang 2 menjadi 3. Oke. Kemudian menjadi nanti 2 pada dan saat 2 dia menjadi 1. Yang 1 yang belum kita tahu apakah dia boleh berhubungan langsung dengan Dapen, karena selama ini Dapen untuk yang ini dapatnya lewat kita. ya benar-benar dapat 2 juta. Terus berikutnya tadi ada musibah yang kita besar nasional. Yang belum jelas. Itulah yang 2 per mil. Sekarang yang 3 per mil. Yang 3 per mil pertama tadi sampai setelah mengkolek 50 juta. Besar kan? Nah, 20 itu rata-rata yang kita dari Bekasi timur menjadi barat dan lain sebagainya di rata-rata lagi kalau Bekasi Barat itu uangnya ya, apalagi kalau digabung setelah digabung seluruh lagi ada orang yang 800 gabung dibagi rata lagi. Nah ini yang harus kita tahu. Berapa kira-kira? Kan ini belum dipotong, kita nggak tahu. Tapi saya punya perkiraan asumsinya yang 3 per mil dulu. Sekaligus pertanyaan yang kedua tuh yang berkaitan dengan uang tadi. Kita setelah dapat itu rata-rata yang 3 per mil kemarin yang semua nggak tahu bahwa itu dipotong oleh teman-teman. Sekarang tahu uang teman-teman. Nah, itu kita dapatnya uangnya plus minus 5 juta. Bukan 85% dari jumlah, dia 15% enggak. Justru yang banyak selalu 15 per mil dan 15% dari rata-rata. Jauh lebih besar dia. Kalau jumlahnya 34, kita jumlahnya cuma 869, dalam jumlahnya juga selisihnya dikit, itu jauh lebih kecil. 5 juta kita dapat. Oke, Bang. Jadi Honor, Bekasi Barat kira-kira berapa, Pak? Kalau kan 5 jutaan. 5,7. 5,7. Kita lanjut pertanyaan kedua. Bekasi Barat 5,7 per bulan, Bekasi Timur 5 jutaan. Ya, itu kan PP ya. Pertanyaan yang kedua, terus dapat honor apa enggak? Ya, saya dapat. Yang pertama tadi Pak Kemas sudah nyampein, dapat 100 juta, disimpan 500-nya untuk kegiatan kalau ada munaslup, puncak. Itu uangnya besar, sewa gedung dan lain sebagainya, 500 per bulan. Yang 500-nya untuk dana cadangan atau kegiatan-kegiatan lain yang kita butuhkan, 1 juta atau 5 juta. Dan kegiatan yang kayak gini, apakah Bapak Ibu iuran? Coba lihat apakah ini iuran? Itu 2. Yang ketiga, kalau kita orang sakit, yang di rumah sakit kita tengok, boleh tanya yang sudah sakit, kasih tengok. Yang berikutnya lagi, kemarin teman-teman kerja, digaji, dia dapatnya 50.000 dari pagi sampai dengan jam 9 malam. Itu pun kalau jumlah orang kain begitu berapa, ini makan dengan itu jumlahnya itu. Rincian Pak Kemas sudah nyampe angka-angkanya Pak Kemas, tapi kurang lebih itu. Maka gajinya kita itu adalah memanfaatkan waktu. Insya Allah dari waktu yang kita berikan kita gaji dari Allah. Amin. Nah kalau Amin. itu, nah sekarang tambahan Pak. Nah, Pak Iwan. intinya tidak jauh berbeda. Jadi waktu 3 per mil, 2 per mil itu untuk operasional PP dan PC. PC itu dapat 80% untuk 91 PC Indonesia. Jangan PP 15% dipakai sendiri. Sangat besar sekali itu. Nah, tadi sudah jelas sama Pak Mul, apakah pengurus PC dapat honor langsung? Dapat 5 juta untuk datu dan sebagainya, PMP
50%. Biaya rapat, administrasi, transport, habis. Kadang-kadang tekor. Jadi, gimana kita nggak punya seragam nih? Nggak punya seragam. Jadi BPP ke depan. Jadi lah manajer itu. Prinsipnya nggak ada gaji lah. Intinya bekerja dengan infrastruktur. Ya. Kadang-kadang ada PMP di rumah saya. Pak, uang 150.000 belum keluar. Bayangin ya, seperti itu. Jadi PMP yang di bawah garis kemiskinan itu banyak. Kita wajib bersyukur ya sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi nggak terima gaji ya, nggak terima gaji, terima honor dari pagi kemarin sampai jam 9 malam 50.000. Itu di bensin aja itu. Pak, punten Pak, tadi mau nanya Pak. Siapa Pak namanya Pak? Artono. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertanyaan yang singkat, walaupun tadi sudah dijelaskan barangkali. Ini kalau ada PMP yang tidak setuju dipotong 5%, konsekuensinya apa? Ya. Nah terus yang kedua gini barangkali, misalnya kita mau datul, kan ada kesulitan dia minta dari teman-teman pengurus, apa langsung ke sana? Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Mur, kalau yang tidak bersedia dipotong, jadi formnya ada dua ya. Ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Itu nanya yang tidak bersedia. Konsekuensinya apa? Apa nggak dikunjungi Pak Mul? Nggak boleh ikut senam. Nggak boleh ikut senam. Boleh ikut senam tapi di pagar sana. Ada pesen. Ada snack. Pertama buat pembeli dong, biar hangat makin hilang orangnya. Tapi teman-teman saya sebelum menjawab ilustrasi saja. Nggak dapat Saya sium. dengan Pak Budi janjian, Pak Bud, kita ke kantor yuk. Atau mau Susi. senam, atau mau beli ayo. Nggak dapat Bapak mau senyum Bu kemana? Susi. Saya mau naik motor. Pak Bud, jalan kaki. Pak Budi dapat risiko, saya juga punya risiko. Risikonya keluar bensin, saya keluar keringat. Benar nggak ya? Betul nggak ya? Betul apa betul? Betul. Pertanyaan beliau ada dua dari tadi saya sampaikan. Bapak Ibu bebas, nanti pomnya akan dikirim, ya kan? Kirim lewat WA dan kirim lewat WA. Bapak Ibu tinggal nyatet ini 3 foto, bukan foto. Nanti kita kirim webnya atau Excelnya biar Ibu bisa ngisi. Bebas, bebas. Nah, kalau ngisinya tadi setuju, maka sesuai dengan ADART. Tapi kalau ngisinya tidak setuju, saya keluar keringat. Nah, lihat. Bantuan biaya operasional BOP, bantuan sosial dana kematian, bedah rumah, dan pemberdayaan ekonomi produktif dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap baik diri kami maupun bapak-bapak. Saya akan cerita bapak-bapak aja deh, kalau kami mah belum ini ya. Ya bapak-bapak nanti menurut versinya PP itu akan keluar dari P2TL, dikeluarkan dari P2TL. Menurut versinya PP di dalam edarannya, di dalam sampaikannya. Nah, terus saya dengan teman-teman yang pro Munaslup, kami berusaha karena ada satu pasal di pertama di AD itu menyatakan karena di situ tidak di-state secara eksplisit seperti itu. Di AD itu setiap orang pensiunan dapil adalah anggota P2TL. Nah ini akan kita bahas. Mungkin Pak jawab belum? Jadi kalau saya tanya gimana? Kalau saya nggak jadi anggota P2TL, saya masih terima MP nggak? Kenapa? Tapi ini apa? Kalau saya nggak jadi anggota P2TL, saya masih terima MP nggak? Nah, pertanyaan saya, Bapak jawab apa saya? Siapa yang bisa jawab? Masih? Yakin? Kalau menurut saya tidak menerima, tapi dapat transferan. Oke, lanjut. Waktu kalau tidak ada atau sudah paham atau sudah bingung gitu loh. Nanti teman-teman pembicaraan yang datang kita bisa sedikit. Jadi memang ada depan KPC
barat dan timur dengan adanya perubahan kenaikan. Nah, setuju Bapak tanda tangan aja pakai materai. Pak Budi mau menambahkan, barangkali ada yang luput dari diskusi kita hari ini. Atau Pak Iwan menambahkan apakah besok ada senam lagi? Ya, jadi begini Pak sekalian. Sekarang ilustrasikan Bekasi Pak Timur itu PMB-nya 869. Kalau seandainya yang setuju 50%, 400-an, BOP kita itu dibayar yang 400 tadi kali tarifnya per PMB berapa. Jadi tidak mungkin 5 juta, bisa jadi 3 juta atau 2 juta setengah. Sehingga mungkin senamnya sekali ya. Bapak Ibu, masih ada kesempatan kami untuk melakukan lobby. Masih ada kesempatan kami untuk Bagus, Pak Mul, bagus nih Bu nih. Kalau tanda tangan materinya di mana? Di kantor pos nih. Ya, nanti Pak Mul. Ada nggak? Kantongnya Pak Mul ada materai. Ini dulu tanda tangan. Saya setuju 5 per mil. Clear kan? Materai 10.000. Gimana materainya? baik, akan ada 2 jawaban. Kalau 1 orang dari saya, tapi kalau 869 Pak Iwan pingsan, karena dia lebih nambah 890. Nah, itu saya senang ini. Jadi semua harus diputuskan kita ya. Tapi ini karena punya Pak Budi saya kembali dulu. Ya, artinya gini, saya akan mencoba 2 hal. Biar kita nggak sia-sia sekarang ini kita ngumpul. Bapak Ibu buat dulu aja surat yang nanti akan dicatat. Angan-angannya setuju, coret setuju. Tulis yang setuju. Kalau angan-angannya tidak, ya tidak. Kami punya bayangan. Kami punya bayangan dan nanti kami akan melakukan lobby. Dan harus kita tahu semua. Bila nanti angkanya menjadi 50+1, jadi presiden. Artinya jadi yang terbanyak. Jadi yang terbanyak. Kalau mau ngambil, kita yang kedua, yang ke atas ini. Kalau tidak, jelas ke sini. Kita juga nggak kepengen lah ke sini. Tapi kami akan bisa dari pasal tadi 1 ayat 2 kalau nggak salah, itu menyatakan itu. Terus yang kedua masih ada kesempatan, jangan buru-buru. Makanya sekarang tanda tangan dulu, materainya belakangan, urusan kami nanti kalau pengisian materai. Oke? Pada bulan 9, kami akan melakukan action. Action yang pertama apa? Kami akan menghitung berapa yang setuju, berapa yang tidak. Di 1 bulan kan sampai dengan bulan Oktober. Kita akan punya waktu bulan Juli masih ada ini penuh baru tanggal sekarang ya, tanggal 10. Terus nanti Juli, Agustus, September. Nah, September kami akan mengompilasi, kami akan kumpulir apa saja yang dilakukan lobby lagi di sana. Jadi materai menjadi tanggung jawab. Ya. Materai tanggung jawab. Nah, materai kalau mau isi sementara, kalau ini Bu tanggung jawab sendiri. Terus saya ganti Pak, kalau dia ngasih, karena materainya akan diberikan dari sana. Jadi materai dari tapi sementara ini juga dari Pak Mul untuk beli materai belum ada. Kalau hanya Jadi mungkin dirimbes ya. Akan dirimbes ya. Ibu catat ya bahwa Pak Mul punya utang materai. Ya. Saya akan ngasih 1 orang. Siapa yang duluan? Lebihnya sendiri boleh ditunda. Nah, kalau memang Bapak Ibu yakin percaya ke saya dan percaya dapat PP akan mengganti, Oke. kasih materai. Kalau mau buru-buru, tapi kalau enggak sampai bulan 9. Pak Budi mau nambahin materai? Bukan? Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya perhatikan, saya hanya sedikit menyimpulkan dan mungkin kalau ada yang perlu adjust ya saya betulkan. Sebagai fungsi saya selaku KBP. Jadi menarik sebenarnya di awal kenapa kita sudah mencabut mandat masih sebagai wawasan, Pak. Karena risiko mencabut mandat juga kita sosialisasikan di sini. Risiko mencabut mandat. Kemudian yang kedua, tadi soal pengiriman data nomor 1 Sudatun. Pengiriman data itu Sudatu Pak. Kalau pindah PC itu ikutannya dan temporer. Ya. Jadi saya luruskan tadi
pengiriman data itu datu. Karena kalau Anda nggak datu, nggak dibayar 3 bulan berikutnya. Ya, itu yang pertama, ya, yang masuk pengiriman data. Kemudian tentang surat kuasa itu tadi, saya mau kasih ilustrasi. Kelihatannya PC 85% gede dan tapi kan kali jumlah kita paling banter 900 tadi dulu. Bahkan ada PC yang hanya 160. Kalikan aja. Tetapi kalau untuk di PP 15% kali 37.000. Bapak yang mana 5% kali 37.000, hampir lah. Karena ya kali sekian rupiah. Karena anggota kita itu seluruh Indonesia 36.800 posisi 3 bulan yang lalu. Kalau sekarang 37 ribuan. Jadi itu besar sekitar 15. Makanya kita yang selama ini kita tahu tidak punya laporan keuangan PP, baik itu neraca, laba rugi dan sebagainya. Sehingga tadi kalau saya selaku BPM misalnya, benar sih yang mati COVID habis 1,6 M? Enggak ada data yang mendukung menurut saya. Saldo awalnya berapa, saldo sebagai orang final, saya kira insting itu harus ada. Jadi yang perlu kita tanyakan sebagainya, bagaimana sih pengelolaan keuangan di PP itu. Kemudian surat kuasa tadi kaitannya ya dengan itu. Kalau kita memang menolak, nah itu tadi makanya perlu kita sosialisasikan. Karena kalau menolak, kalau sudah memang lepas delegasikan diri, kenapa tidak mungkin kita kelola sendiri? Tadi Pak Kemas mengilustrasikan, kalau tiap 3 bulan kita terima 3-5 juta, nah kalau dikelola sendiri untuk Bekasi Timur bisa 22, Bekasi Barat bisa 24. Artinya tiap bulan tuh hampir 50 juta kalau dikelola sendiri. Itulah kalau kita memang berani dan itu secara final dimungkinkan. Misalnya Bekasi Barat tidak boleh mengatakan P2Tel, mungkin atas nama KPC-nya dulu pribadi ya. Kita hubungin aja bank setempat. Mau 13 bank, mau 15 bank, nggak masalah. Karena kita 73% ada di Mandiri. Ya iya, PMP-nya. Jadi kalau ada transfer biaya, nanti kita hitungkan. Kalau biaya transfernya melebihi 5.000, ya PMP yang 5%-nya di bawah 5.000 nggak kita potong, nggak apa-apa. Harus berani begitu. Yang gede dapat kok kita dari yang gede. Jadi subsidinya berlaku di situ. Itu sebagai ilustrasi aja Pak. Jadi kenapa kita repot-repot gitu ya. Sebenarnya nggak repot, memang kewajiban pengurus. Dan satu lagi tadi yang pengurus nggak berani jawab tegas bahwa untuk PC tidak terima honor. Mau ngomong gitu aja susah banget sih. Punya, kalau honor tuh tiap bulan dan angkanya tetap nggak terima honor. Iya. Ya kata kalau Pak Indon bilang tadi Bulfoirot, kita bekerja ikhlas dan memberikan manfaat bagi orang lain. Itu sudah barokah dan merupakan suatu kesenangan. Jadi itu tadi ya, pengurus tidak tahu di kantor pusat karena kita tidak tahu PP. Kalau uang segede itu mestinya ada honor. Dan kalau nggak ada honor ganti-ganti orang sih nggak masalah. Mereka kayaknya tetap eksis. Gitu. Jadi diduga itu menerima. Diduga loh, karena saya punya data. Dengan uang sebesar itu nggak bisa. Kalau saya tanya sekarang saldo bank dia berapa? Nggak berani Pak. Kalau mereka berani menyampaikan laporan keuangan itu minimal 2, neraca dan laba rugi. Dan itu pasti laba lah. Kalau nggak laba udah mundur pengurusnya. Tapi kembali saya jawab tadi kalau untuk di PT-PT sama. Semua pengurus tidak terima honor ya Pak Budi ya. Itu saja. Itu saja yang ingin saya sampaikan supaya sedikit membuka menambah wawasan kita tidak perlu lama diberikan sosialisasi. Kemudian untuk surat kuasa menurut saya tidak perlu terburu-buru karena kita dikasih kesempatan sampai 31 Oktober. Jangan katakan September itu kita batasi sendiri supaya 1 bulan lah merapikan. Jadi nanti dipikir masa-masa. Kita tidak tahu perkembangan selanjutnya karena yang terjadi sekarang kan masih terjadi kerubutan ketua umum gaduh kerubutan ketua umum yang disuruh mundur nggak mau mundur. Nah kita kan masih ada 60 KPC dari 91 menghendaki mengasuh untuk pergantian umum. Kalau itu terjadi, mungkin lain ceritanya. Barangkali kebijakan ketum yang baru itu
membatalkan yang tanda tangan surat kuasa dan sebagainya. Jadi menurut saya kita tahu tapi tenang-tenang saja. Nanti pasti sosialisasi akan diikuti melalui komisariat masing-masing untuk para PMD semua. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita tidak habis. Jadi Pak Budi menegaskan bahwa kita pengurus nggak dapat honor. Gas. Tegaskan. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk merenung di rumah, tanda tangan. Kalau tanda tangan di atas metre akan diganti sama pengurus. Sebagai closing, silakan Pak Mul. Karena peminatnya sudah dari jam 6, sebelum jam 6 sudah datang ke sini, mungkin belum masak-masak di rumah sehingga mau buru masak. Baik. Pak Mul. Ini saya mohon maaf bila ada yang bisa kami akomodasi semua pertanyaan dan tentu saja di Zoom kami mohon maaf, silakan yang itu kemudian kita dengan beliau ini akan menampung semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Tapi kalaupun tidak, bisa juga ke Pak Iran juga bisa. Silakan yang sudah masuk di sini. Terus yang kedua, makasih Pak Iran. Yang kedua, yang di sini saya juga akan seluruh double B. Pasti kekurangan banyak. Tentu saja merupakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada kekuasaan yang sangat hakiki kecuali kita nanti tidak pulang ke rahmatullah. Maka silakan sekarang tolongnya saya akan berikan lagi ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih waktu Bu Susi. Dan Pak Andi mungkin ada rekamannya bisa aja ya. Pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita yang tidak pulang. Terima kasih Bu Susi. Waktu saya kembalikan. Baik, demikian tadi Bapak Ibu sekalian, ternyata pertanyaan yang begitu antusias, namun yang belum terjawab atau belum melayangkan pertanyaan, silakan nanti sesuai tadi informasi bahwa bisa menanyakan by WA ke Pak Muklis dan Pak Suhadi masing-masing dari Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, maka selesai sudah serangkaian acara pada pagi hari ini. Maka acara pagi hari ini akan ditutup dengan halal bihalal, walaupun saya tahu situasi dan kondisi saat ini bukan di bulan Syawal lagi. Namun alangkah baiknya sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita lakukan dengan salam-salaman terlebih dahulu. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu sekalian di lokasi ini dan senam perdana yang dilakukan tadi pagi. Dan akan dilakukan foto bersama Bapak Ibu ya, mohon kesediaannya untuk tidak keluar dari ruangan terlebih dahulu.